Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Bitcoin all time high baru dan Hyperliquid merangkak juga ke all time high. Masih relatif muda, tapi produknya sangat populer dan diadopsi meluas. Ada banyak peluang farming juga ternyata, dan spekulasi poin baru. Nah, di episode ini saya mau bahas update Hyperliquid sejak video terakhir 2 bulan lalu. Let's go! Oke guys, jadi kemarin waktu Bitcoin all time high baru langsung ada posisi long BTC. Ini yang paling atas 40 kali lipat. Itu sebesar $1 miliar posisinya di Hyperliquid dan jadi rekor trading on-chain terbesar. Untuk open interest Hyperliquid sendiri pun jadi naik, benar-benar mencetak angka baru ya. Udah $8 miliar dan buyback token Hype itu juga sampai $3 juta per hari. Nanti kita bakal lihat lagi. Dan tidak bergantung sama HLP yang mana market maker yang awalnya volumenya dominan, sekarang ada pihak-pihak lain. Nah, nggak diragukan memang Hyperliquid sukses menarik trader kelas institusi, market maker eksternal itu jadi pada masuk dan tertarik, likuiditas juga bisa bertahan tanpa bergantung sama subsidi protokol. Volume dan pangsa pasar, kalau kita lihat market share ya maksudnya, itu bersaing sama CEX kayak Binance dan Bybit, jadi bukan cuma DEX aja persaingannya. Nah, bahkan kalau misalkan kita ngelihat hitungan valuasi Hype, itu lebih premium daripada token DEX lainnya. Yang rata-rata itu 10 kali ya. Kalau misalkan kita ngeliat, tapi Hyperliquid 15 kali lipat pendapatannya. Ini memang perbandingan sebatas perp DEX aja ya. Kalau kita lihat ini belum sama ada spot DEX, terus ada L1 juga, kan Hyperliquid juga L1, ada ekosistem DeFi. Nanti kita bakal bahas Hyper EVM-nya. Nah, bakal ada perubahan fee trading juga. Katakanlah volume tradingnya sama, tapi kalau fee tradingnya berubah, pendapatan tahunannya bisa jadi meningkat. Jadi nggak lama nih, $1 miliar pendapatan tahunan itu bisa dicapai oleh Hyperliquid. Dan untuk apa semua pendapatan besar itu? Mayoritasnya untuk buyback token Hype. Cara untuk bagi pendapatan ke pemegang token. Kalau misalkan kita ngelihat, ini untuk yang 30 hari terakhir, jadi selama sebulan, ini buyback dieksekusi di open market, dan token Hype yang dibeli itu dari V-Spot itu dibakar. Karena adopsinya tinggi dan pendapatannya besar, kita ngelihat jumlah buyback yang AF di bawah ini ya, itu tiap bulannya sebesar lebih dari $100 juta. Nah, model buyback dan burn ini memang efeknya seolah kayak bisa dibilang dividen, tapi ya enggak juga. Intinya alokasi pendapatan ke pemegang token dengan menyingkirkan hype dari peredaran supply yang ada di pasar. Harga token jadi cenderung naik, holder kecil pun diuntungkan. Nah, kalau misalkan kalian ingat, project ini diluncurkan tuh tanpa alokasi venture capital ya. Dan dia ngasih airdrop gede banget ke 90.000 trader dan lebih dari 70% hype untuk komunitas, airdrop, insentif. Ada beberapa yang masih sisa, nanti kita bahas juga. Sementara foundationnya sendiri itu staking banyak untuk mengamankan jaringan. Nah, Hyperliquid bisa dibilang jadi pembeli terbesar token hype yang konsisten. Pasar jadi percaya ini bukan uang monopoli, karena trennya bagus. Dari Hyperliquid itu memang sih nggak semua mekanisme buyback dan burn itu sukses, tapi sejauh ini Hyperliquid didukung ada demand, ada trader yang aktif, jadi komunitasnya kuat dan pendapatannya konsisten. Pendapatan yang gede pun dipakai untuk terus ke token Hype. Nah, mungkin singkat aja saya bakal nyebutin soal HIP-3. Ini proposal yang baru dirilis di testnet. Ini transisi dari Hypercore. Hypercore itu maksud saya DEX intinya ya, yang ada perpetual, ada spotnya itu, dari exchange biasa menjadi infrastruktur keuangan yang bisa dibilang permissionless. Karena siapapun sekarang bisa listing perpetual aset kripto apapun. Dan modelnya itu tinggal staking, 1 juta hype. Kalau terasa banyak, nanti katanya bakal berkurang. Terus nanti bakal ada Dutch auction. Kalau berhasil listing, kalian bisa menghasilkan 50% fee dari pasar perpetual aset yang kalian listing. Jadi Hype itu punya utilitas menarik, karena untuk yang pengen listing bisa staking ya kan, artinya Hype-nya dibeli,
di lock, dan itu menghasilkan yield tambahan, jadi pendapatan baru. Dan setiap ada perpetual yang di listing, artinya semakin banyak tuh supply hype yang menyusut di pasar, yang beredar karena pada di staking, pada di lock. Dan nggak perlu kita nunggu forum governance minta ini dong di listing, ini di listing, langsung bisa listing aset kripto favorit kita sendiri. Risikonya manipulasi harga Oracle, kecuali ada validator yang perhatian dan waspada. Tapi validatornya sendiri pun Hyperliquid sejauh ini masih jadi risiko terbesar menurut kami, yaitu masih centralized, jadi belum ke fase desentralisasi yang lebih kuat. Nah, itu untuk proposal HIP-3. Kemudian kalau dari tadi kita ngomongin soal pasar perpetualnya, ada pasar spot juga loh di Hyperliquid dengan bantuan Hyperunit. Nah, kemarin kan awalnya kita bahas waktu baru listing BTC. Sekarang mereka udah buka deposit dan udah bisa trading untuk spot, udah listing ETH, jadi Ethereum, Sol-nya Solana, sama aset meme favorit saat ini yaitu Fartcoin. Total deposit sejauh ini ada 235 juta dolar. Volume trading semuanya kalau misalkan kita ngelihat di bawah sini, ini udah sampai 4,5 miliar dolar. Dan itu terus meningkat sejak Hyperunit diluncurkan. Meskipun memang kalau kita lihat di bawah, pasar spot Hyperliquid itu masih kurang dari 1% ukuran pasar perpetualnya. Nah, untuk stablecoin kan sejauh ini dia masih harus bridging USDC ya dari Arbitrum. Untungnya sudah ada stablecoin yang USDT. Akhirnya bisa diakses trader Hyperliquid dengan bantuan Layer Zero. Transfer USDT ini dari semua blockchain yang didukung sama Layer Zero, dan nggak perlu bridging kayak USDC yang harus lewat Arbitrum dulu. Jadi on-ramp stablecoin lumayan nih, jadi lebih gampang sekarang untuk yang pada cari fitur Hyperliquid yang lebih komplit, lengkap. Karena selain Hypercore, DEX yang inti dari tadi kita bahas, kan ada juga ekosistem baru nih, Hyper EVM. Untuk Hyper EVM itu baru lahir Februari 2025. Makanya TVL-nya masih di building, masih dibangun, fungsionalitasnya ini nambah smart contract. Jadi untuk yang pada developer pengen punya aplikasi, bisa meluncurkan aplikasi, bisa bikin DeFi sendiri, dan token-token aplikasi utamanya masih pada belum TGE. Mungkin jadi peluang farming menarik nih, bukan cuma untuk yield, point, atau governance, tapi cari exposure ke pertumbuhan Hyperliquid kalau kita suka dan percaya. Untuk TVL dan volume mingguannya itu Hyper EVM memang masih kecil, makanya kalau kita ngeliat di DeFi lama kita butuh nih adopsi DeFi. Ada nama kayak Felix, ada HyperFi, ada Morpho, HyperSwap, LoopHype, KittenSwap, dan ada banyak lagi. Kita nanti bisa mulai bahas dari yang DEX dulu aja ya. Untuk yang DEX saat ini sih dua yang besar menurut TVL-nya itu ada HyperSwap yaitu 62 juta dolar, dan ada KittenSwap yang 38 juta dolar. Walaupun yang HyperSwap ini memimpin TVL, tapi sejarah kan kita sudah belajar ya, kalau angka itu bukan yang penting. Kalau alignment sama komunitas lebih bagus, itu biasanya nilainya oke. Kayak DEX yang token, governance, dan komunitasnya selaras itu kalau kalian lihat di Base ada Aerodrome, kalau di Sonic ada Shadow, kalau di Avalanche ada Trader Joe, di BNB Chain dulu ada PancakeSwap. Nah, kalau kita ngelihat, meskipun HyperSwap memimpin TVL, tapi KittenSwap ini DEX yang tokenomic dan sistem poinnya itu ngikut sama Hyperliquid. Saat ini memang lebih kecil, tapi desainnya itu mungkin bisa menarik lebih banyak likuiditas nanti. Berpotensi membuat token Kitten-nya itu bisa jadi taruhan menarik pas TGE. Keduanya memang belum ada token, belum di launch, tapi ada rencana. Kalau kita ngelihat dari dokumen yang KittenSwap, ini lebih jelas. Katanya dia ngikutin hype yang fokusnya itu ke komunitas awal. Nggak ada orang dalam, nggak ada investor luar. 30% alokasi tokennya itu untuk vKitten yang dikunci untuk early user. 15%-nya itu untuk public sale, dan TGE kemarin udah terjual habis dalam 2 menit. Kalau kita ngomongin soal tokenomic yang HyperSwap, ini malah belum ada di dokumentasi mereka, tapi ada program point yang diluncurkan 13 April. Nah, karena fork Uniswap, HyperSwap ini fokusnya ngasih rewardnya ke liquidity provider, ke LP, daripada ke pemegang token. Jadi itu bedanya ya, kalau KittenSwap lebih mirip kayak Hyperliquid yang ke pemegang token. Nah, karena insentif LP inilah, TVL HyperSwap di awal lebih tinggi dia. Tapi setelah ada tokennya nanti, token swap,
Nah itu pertumbuhan ekosistem mungkin nggak terlalu berdampak dibandingin sama yang punyanya Kitenswap. Risikonya sih memang model Kitenswap itu udah pernah gagal di blockchain lain. Dan HyperSwap ini lebih didukung sama project gede yang namanya kayak Felix, Hyperland, Hyperfi, Hyperunit yang udah ada di ekosistemnya Hyperliquid. Mungkin partner itu lebih berguna atau mungkin sistem Kitenswap lebih menarik. Kita lihat aja nanti. Itu untuk yang DEX. Kalau yang satu lagi mungkin kita bahas singkat aja untuk DeFi bagian pinjaman, lending borrowing. Untuk protokol pinjaman, 3 yang TVL-nya terbesar di Hyper EVM saat ini itu ada Hyperland, ini 345 juta dolar. Kalau Felix itu TVL-nya 175 juta dolar, dan ada Hyperfi yang ini 113 juta dolar. Paling imut ya ini desainnya. Nah, Felix menurut saya dari 3 tadi itu menonjol karena yang di Felix itu dia sebagai CDP yang utama. Untuk yang nggak tahu, CDP itu tempat kalian bisa ngambil pinjaman dengan cetak stablecoin. Felix stablecoinnya VUSD. Nah, dia sebenarnya fork dari Liquidity versi kedua. Kalau yang udah familiar dengan DeFi di ekosistem EVM sebelumnya, Liquidity itu lumayan terkenal. Dan kalau misalkan kita lihat dari partnernya, Felix itu rame karena ada mitra sama Morpho. Terus selain Morpho, ada juga sama Ethena. Dan dengan itu semua, Felix sudah berhasil cetak hampir 62 juta VUSD, stablecoin mereka. Dan Felix ini jadi tempat yang dituju banget untuk yang pada farming point Hyperliquid, point Felix, point yield aset lain yang ada di Hyper EVM. Nah, baru-baru juga, kalau nggak salah bulan lalu, itu Felix mengumumkan ada rencana pengen meluncurkan HUSD. Itu adalah stablecoin yang didukung fiat, yang bisa cari yield, yang biasanya dikantongin sama penerbit stablecoin kayak Circle, tapi ini dikembaliin ke komunitas. Jadi lumayan menarik. Intinya, untuk farmer, itu ada banyak peluang awal di ekosistem Hyper EVM. Nah, kesimpulan penutup saya adalah, memang ada spekulasi bahwa Hyperliquid akan menawarkan season point baru ke aktivitas yang Hypercore yang intinya sama Hyper EVM yang tadi kita bahas. Nah, masih ada memang 38%-an itu dari tokenomic supply hype yang untuk reward komunitas. Ternyata UI halaman points Hyperliquid juga update nih, diperbarui. Nah, menarik. Implementasi HIP-3 di testnet tadi udah kita bahas, integrasi USDT udah native, USDC masih pending, jadi kita masih sangat early, masih banyak peluang. Kalau kalian tertarik untuk farming, poin dan peluang exposure ke Hyperliquid atau token hype, gaskan aja selama kalian paham risikonya. Mungkin bisa nonton di video RR yang sebelumnya. Nggak ada jaminan Hyperliquid bakal jadi blockchain atau produk yang paling sukses, tapi komunitasnya kuat dan pendapatannya konsisten daripada pesaing. Kalau di dunia itu nggak ada spekulasi, ya sistem dengan pendapatan nyata itu bakal bertahan lama. Oke guys, sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Cheers!